masalah-masalah publik yang ada di sekitar rumahku. Simak terus ya videonya. Di video ini saya akan membahas tentang salah satu masalah publik yang paling sering terjadi di sekitar tempat tinggal rumah saya, yaitu kemacetan lalu lintas di Ciputat. Masalah ini bukan hanya persoalan keterlambatan, tetapi juga berdampak pada waktu tempuh, produktivitas, bahkan kualitas hidup masyarakat. Saya sudah mengumpulkan beberapa dokumentasi titik-titik yang menjadi penyebab utama kemacetan. Dan lewat video ini saya ingin menunjukkan bagaimana kondisi di lapangan serta apa saja solusi yang mungkin diterapkan. Simak terus ya videonya. Ciputat merupakan wilayah yang sangat strategis karena menjadi pintu masuk utama menuju Jakarta. Setiap pagi, arus kendaraan yang datang dari Tangerang Selatan seperti Ciputat, Sawah Lama, Pondok Cabe, Bintaro, dan sekitarnya bergerak menuju Jakarta untuk bekerja, kuliah, atau sekolah. Begitu pula pada sore hari, gelombang arus kendaraan kembali ke arah Tangsel. Karena tingginya aktivitas masyarakat, volume kendaraan pribadi seperti motor maupun mobil meningkat tajam setiap harinya. Ditambah dengan minimnya integrasi transportasi publik yang benar-benar menjangkau Ciputat. Hampir semua orang masih bergantung pada kendaraan pribadi. Akhirnya, jalan-jalan utama seperti Ciputat Raya, HOS Cokroaminoto, hingga arah Lebak Bulus selalu menjadi titik-titik yang sangat padat. Yang pertama ada putaran balik UIN Jakarta. Di bagian ini saya menampilkan dokumentasi dari putaran balik UIN Jakarta. Nah, di titik ini tuh menjadi salah satu sumber kemacetan terbesar. Di sini kendaraan dari berbagai arah bertemu dan saling memotong jalur. Banyak pengendara yang tiba-tiba mengambil putaran balik tanpa memperhatikan kepadatan arus di belakangnya. Karena UIN merupakan kampus yang sangat padat pada jam masuk kuliah, kendaraan mahasiswa bercampur dengan kendaraan masyarakat umum dan pegawai kantoran. Akhirnya, antrian mobil dan motor sering mengular panjang, terutama pada jam 7 sampai jam 9 pagi dan jam pulang sekitar jam 4 sampai jam 6 sore. Di titik ini, pengendara motor sering keluar jalur dan mengambil sisi kanan sehingga jalanan tambah semrawut. Yang kedua ada rel kereta Pondok Ranji. Selanjutnya ini dokumentasi dari rel kereta Pondok Ranji. Ketika palang kereta turun, ratusan kendaraan langsung tertahan. Masalahnya bukan hanya saat palang tertutup, tetapi ketika palang dibuka, kendaraan sering berebut jalan, terutama motor yang menyalip dari berbagai sisi. Akibatnya, meskipun palang sudah dibuka, arus kendaraan tetap tersendat karena tidak ada keteraturan yang jelas. Pengendara motor yang memotong jalur membuat kendaraan harus melambat mendadak, sehingga kemacetan merambat jauh hingga ke arah Bintaro dan Ciputat Raya. Titik ini jadi masalah klasik yang sudah lama dikeluhkan warga. Nah, yang ketiga ada galian arah Polwan, Lebak Bulus, Jakarta. Selanjutnya adalah kondisi galian yang ada di daerah Polwan, Lebak Bulus menuju Jakarta. Dokumentasi ini menunjukkan bagaimana galian tersebut mempersempit jalur sehingga kendaraan harus bergiliran memasuki satu jalur. Padahal jalur ini itu merupakan akses utama dari Ciputat menuju Jakarta. Banyak orang melewati jalan ini untuk ke MRT Lebak Bulus, ke kantor, atau ke pusat kota. Karena galian mengurangi kapasitas jalan, antriannya sering terjadi sepanjang hari. Bukan hanya pada pagi hari atau sore hari, proyek ini sepertinya harus tetap memperhatikan kelancaran arus lalu lintas. Namun, kenyataannya pengaturan lalu lintas di kawasan tersebut masih kurang maksimal. Selain titik-titik utama yang saya dokumentasikan, ada beberapa faktor lain yang memperburuk kemacetan di Ciputat. Yang pertama itu ada angkot yang ngetem sembarangan. Nah, angkot di Ciputat ini sering ngetem sembarangan, terutama di depan UIN, Pasar Ciputat, dan dekat Polsek. Mereka menunggu penumpang itu terlalu lama di pinggir jalan, padahal posisinya itu berada di jalur utama. Ini tuh menyebabkan jalur menyempit dan kendaraan belakang harus pindah jalur tiba-tiba sehingga terjadi penumpukan. Nah, yang kedua ini ada transportasi publik belum terintegrasi. Walaupun Transjakarta sudah ada, rutenya hanya sampai Pondok Cabe, bukan ke titik-titik macet inti seperti UIN, Ciputat Raya, atau rel Pondok Ranji. MRT juga hanya sampai ke Lebak Bulus. Akhirnya masyarakat tetap menggunakan kendaraan pribadi untuk menuju transportasi publik tersebut. Yang ketiga ada arus utama menuju Jakarta.
Nah, kawasan Ciputat juga menjadi jalur favorit masyarakat Tangsel untuk masuk ke Jakarta. Jadi wajar jika arus kendaraan menuju Lebak Bulus selalu padat, karena hampir semua orang yang bekerja di Jakarta melewati jalur ini. Sebenarnya peraturan mengenai lalu lintas sudah diatur cukup lengkap dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Nah, di dalamnya ini terdapat beberapa ketentuan penting seperti rekayasa lalu lintas untuk mengurangi kemacetan, penertiban angkot dan pengaturan tempat pemberhentian. Selanjutnya, kewajiban pengendara motor untuk tidak menerobos lampu merah, tidak melawan arus, dan tetap berada di jalur. Selanjutnya, ada pengawasan pengerjaan konstruksi agar tidak mengganggu kelancaran jalan. Dan selanjutnya, ada pengaturan jam kerja atau pembatasan kendaraan bila diperlukan. Selain itu, pemerintah daerah melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas atau MRLL bertanggung jawab melakukan pengaturan putaran balik, menambah petugas, mengatur lampu merah, dan memberi sanksi kepada angkot atau ojek yang berhenti sembarangan. Namun, implementasinya masih belum sepenuhnya berjalan efektif, sehingga kemacetan masih terus terjadi. Ada beberapa solusi yang bisa dilakukan untuk mengurangi kemacetan di Ciputat, antara lain bisa mempercepat penyelesaian proyek galian dan menyediakan jalur alternatif sementara yang lebih aman. Lalu bisa menertibkan angkot ngetem dengan menyiapkan kantong ngetem resmi atau halte angkot yang jelas. Selanjutnya bisa mengatur ulang putaran balik terutama di depan UIN, misalnya dengan menutup putaran di jam tertentu atau membuat putaran alternatif yang lebih jauh tetapi lancar. Selanjutnya ada menambah petugas polisi lalu lintas pada jam sibuk untuk mengatur titik-titik padat. Selanjutnya bisa memperpanjang trayek Transjakarta hingga Ciputat serta menambah shuttle bus atau feeder ke MRT Lebak Bulus. Selanjutnya bisa mengoptimalkan penerapan peraturan lalu lintas seperti penindakan terhadap pengendara yang melawan arus, berhenti sembarangan, atau memotong jalur. Selanjutnya bisa mengedukasi masyarakat untuk lebih disiplin dan menjaga ketertiban dalam berkendara. Dengan penerapan solusi ini secara konsisten, kemacetan di Ciputat dapat dikurangi secara bertahap. Demikian video analisis mengenai masalah publik kemacetan di Ciputat. Semoga video ini bisa memberikan gambaran tentang kondisi nyata di lapangan, serta memberikan masukan bagi pemerintah maupun masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lalu lintas yang lebih tertib, aman, dan nyaman. Terima kasih sudah menonton.